Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini pemerintah memberikan kado spesial Lebaran untuk para pemudik tahun ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan menteri terkait untuk meramu kebijakan pro rakyat agar tradisi tahunan mudik Lebaran berjalan dengan lancar. Beragam insentif pun diberikan untuk arus mudik dan balik Lebaran, mulai dari diskon harga tiket pesawat domestik hingga potongan tarif tol sebesar 20%. Presiden Prabowo Subianto tengah memanjakan pemudik, kendati diprediksi warga berlebaran di kampung halaman berkurang. Kepala negara menginstruksikan pembantunya meramu kebijakan pro rakyat agar tradisi tahunan mudik Lebaran lancar. Berbagai insentif berupa potongan biaya perjalanan diberikan. Harapannya, mudik Lebaran mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan uang berputar sampai ke kampung. Jadi sekarang tinggal bagaimana pemerintah ini terus melakukan komunikasi dan sosialisasi. Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah ke atas yang masih punya simpanan, yang masih memiliki pendapatan tunjangan, THR-nya juga dibayarkan oleh perusahaan, ini bisa memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan pemerintah selama momen puncak mudik Lebaran. Dan ini diharapkan bisa mendorong perputaran uang yang ada di daerah-daerah dan memicu masyarakat agar lebih memanfaatkan momentum mudik Lebaran. Meskipun kita tahu situasi di kelas menengah ke bawah saat ini berhadapan dengan banyaknya PHK massal, berhadapan dengan tekanan dari biaya hidup yang memang cukup tinggi, tapi di kelas menengah atas insentif-insentif itu bisa lebih banyak berdampak ke ekonomi. Jumlah pemudik tahun ini memang diperkirakan turun. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik hanya sekitar 146,48 juta orang atau 52% dari total penduduk Indonesia. Angka itu berkurang 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Untuk mengurangi beban biaya perjalanan pemudik, pemerintah memberikan diskon transportasi umum dan tarif tol selama periode mudik Lebaran 2025. Diskon tarif tol diberikan sebesar 20% di 17 ruas jalan tol, khususnya di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Diskon juga diberikan kepada masyarakat yang mudik melalui jalur udara. Pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 14 hingga 15% untuk penerbangan domestik. Beragam diskon biaya perjalanan ini berlaku hingga arus balik pada 8 dan 9 April 2025. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN, sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan
harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Program mudik gratis dengan moda transportasi kereta api maupun kapal laut juga dihadirkan untuk 100.000 pemudik. Berbagai kado yang diberikan pemerintah ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Kebetulan juga tadi sampai di Kali Kangkung, saya tanya sama petugasnya ada diskon nggak? Bener nggak? Benar Pak. Jadi ada Pak, nanti dapat potongan dari 415, Bapak membayar 381 gitu. Menurut saya lumayan membantu ya untuk mudik-mudik jarak jauh seperti saya kayak gini. Saya kan mau ke Malang nih, jadi otomatis lumayan terbantu lah dengan ada diskon seperti ini. Tradisi mudik sejatinya tak sekedar soal silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, tapi sebuah pergerakan raksasa yang membawa serta uang dan konsumsi dari kota besar ke desa-desa. Berkaitan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemudik, sebagian besar memang memberikan dorongan atau stimulus untuk melakukan belanja yang lebih besar lagi, terutama pada saat mudik lebaran. Jadi kalau ada diskon tarif jalan tol, kemudian juga ada penurunan tiket pesawat, tentunya ini akan dikompensasi diharapkan pada belanja yang lebih besar di tempat-tempat transit ataupun di tujuan akhir. Jadi ada uang yang mengalir dari kota ke desa pada saat momentum mudik lebaran. Nah, ini menjadi momentum yang sangat penting karena momen lebaran ini adalah momentum di mana terjadi kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi, dan terkait rekreasi pariwisata lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kado dari Prabowo untuk pemudik tahun ini seperti oase di tengah langkah pemerintah menggerakkan perekonomian nasional.